Romawi runtuh sebelum diserang. Peradaban terbesar di dunia tidak dikalahkan oleh musuh, tapi runtuh karena sistemnya sendiri. Selama berabad-abad, kita diajarkan bahwa Romawi runtuh karena diserbu bangsa barbar. Seolah-olah sebuah peradaban raksasa bisa hancur hanya karena serangan dari luar. Narasi itu terdengar sederhana, terlalu sederhana, karena sejarah jarang bekerja dengan cara seperti itu. Ketika musuh akhirnya memasuki Roma, kekaisaran ini sudah lama kehilangan denyut kehidupannya. Ekonominya rapuh, sistemnya membengkak, rakyatnya lelah mempertahankan sesuatu yang tak lagi melindungi mereka. Romawi tidak dikalahkan di medan perang. Ia runtuh sebelum diserang. Tidak pernah ada satu pertempuran besar yang menandai runtuhnya. Kekaisaran Romawi Barat. Tidak ada hari ketika dunia tiba-tiba berubah gelap. Tahun 476 Masehi sering disebut sebagai akhir Romawi. Padahal itu hanyalah momen simbolik. Saat seorang kaisar muda diturunkan oleh orang-orang yang bahkan sudah lama menjadi bagian dari sistem Romawi itu sendiri. Barbar tidak menghancurkan Roma. Mereka masuk ke dalam kekosongan yang sudah ada. Romawi tidak runtuh karena kekurangan emas. Ia runtuh karena emasnya kehilangan makna. Di akhir kekaisaran, negara terus mencetak koin untuk membiayai tentara dan birokrasi yang membengkak. Namun peraknya dikurangi, dicampur dengan logam murah. Secara teknis, uang masih beredar, tapi kepercayaan runtuh. Harga naik lebih cepat dari upah. Pajak terus ditarik dari rakyat yang semakin miskin. Petani kecil meninggalkan ladang karena bekerja tidak lagi sebanding dengan beban pajak. Negara Romawi perlahan kehilangan sumber kehidupan terpentingnya, produksi nyata. Kota masih berdiri megah, tentara masih berbaris, namun fondasi ekonomi yang menopangnya sudah keropos. Peradaban bisa tampak kuat dari luar, tapi mati perlahan dari dalam dompet rakyatnya. Romawi menjadi terlalu luas untuk dikendalikan. Keputusan dari pusat membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke perbatasan. Birokrasi membengkak. Administrasi lebih sibuk menjaga sistem daripada melayani rakyat. Upaya penyelamatan dilakukan. Kekaisaran dibagi, wilayah dipisah. Namun sistem yang dirancang untuk bertahan hidup justru mempercepat keruntuhan. Tidak semua kehancuran datang dengan suara benturan senjata. Di abad-abad terakhir Romawi, wabah besar menyapu kekaisaran. Penyakit datang tanpa bendera, tanpa ultimatum. Populasi menurun drastis. Desa-desa kehilangan tenaga kerja. Ladang tak lagi digarap. Tentara kekurangan rekrutan. Di saat yang sama, alam ikut berubah. Iklim yang dulu stabil menjadi semakin sulit diprediksi. Musim tanam bergeser. Hasil panen menyusut. Negara menghadapi krisis berlapis. Lebih sedikit rakyat, lebih sedikit produksi. Namun kebutuhan negara tidak pernah turun. Tidak ada musuh yang bisa ditunjuk, tidak ada perang yang bisa dimenangkan, karena kehancuran ini datang tanpa wajah. Jika kita bertanya, siapa yang terakhir menyerang Roma secara besar-besaran? Jawabannya adalah bangsa Vandal pada tahun 455 Masehi. Mereka menjarah kota selama berhari-hari, namun bahkan penjarahan itu terjadi hampir tanpa perlawanan berarti. Roma sudah terlalu lelah untuk bertahan, dan ketika Kekaisaran Romawi Barat benar-benar berakhir, pada tahun 476 Masehi, tidak ada serangan besar, tidak ada pertempuran penentu. Seorang pemimpin tentara bayaran bernama Odoacer, yang sering disebut sebagai barbar, menurunkan kaisar terakhir, Romulus Augustulus. Namun Odoacer bukan musuh dari luar gerbang kota. Ia memimpin pasukan Jermanik yang sudah lama menjadi bagian dari militer Romawi, digaji oleh negara, beroperasi di dalam sistem. Ini bukan invasi, ini adalah kudeta administratif. Dan kota Roma tidak dihancurkan. Ketika sebuah peradaban harus dijatuhkan oleh orang-orangnya sendiri, itu pertanda perang sudah tidak lagi diperlukan. 476 Masehi bukan awal kehancuran. Itu hanya pengumuman resmi bahwa semuanya telah selesai. Peradaban tidak runtuh karena diserang. Ia runtuh ketika tak lagi mampu merawat dirinya sendiri. Musuh hanya datang belakangan. Dan ketika sebuah sistem terlalu besar untuk dikoreksi, kehancuran tidak lagi membutuhkan perang. Di episode berikutnya, kita akan melihat peradaban Maya, sebuah peradaban yang tidak ditaklukkan, melainkan ditinggalkan.